Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Saudara, saya mau mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang kebenaran Alkitab, di mana saat ini kita mau membahas soal menyebut nama Tuhan Allah, menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah dengan sembarangan maka dianggap dosa sesuai Keluaran 20 ayat 7. Ya. Jadi kalau kita menyebut Allah, nama Allah dengan sembarangan, kita adalah dianggap dosa. Ini sesuai Alkitab, saudara, bukan sesuai keinginan kita semua. Kita baca Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, Tuhannya huruf besar semua, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi di video saya yang telah yang sudah ada, bahwa Tuhan huruf besar semua itu adalah sebutan untuk Allah atau Tuhan. Dan Tuhan huruf besar semua sudah dibentuk menjadi manusia. Siapa yang bentuk? Allah sendiri. Jadi manusia siapa? Manusia Tuhan. Manusia Yesus maksudnya. Ya. Lalu kalau kita menyebut nama Allah dengan sembarangan, kita bisa tidak diampuni dosa kita karena menghujat nama Allah. Kita baca, dan itu apa yang saya sampaikan adalah sesuai dengan Alkitab, saudara, yang satu-satunya kitab suci itu. Kita baca Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Nah, ini contoh kata gini. Di zaman Yesus itu masih manusia, orang yang mengolok-olok, menghujat, bahkan melempari batu itu diampuni, ya, karena dia menjadi manusia seperti yang melempari, mengolok-olok. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, nah ini yang perlu ketahui. Yesus sekarang adalah Roh, ya. Yesus sekarang adalah Allah. Allah itu Roh, Roh Kudus itu. Kalau sekarang masih berani mengumpat, mengolok-olok Yesus Kristus, ia tidak akan diampuni, karena Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus sekarang. Dia adalah Allah. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak, ya. Jadi hati-hati sekarang kalau kita mengolok-olok, mengucapkan kurang ajar dengan nama Allah. Nama Allah itu Yesus Kristus. Saat ini saudara masih hidup, tidak diampuni. Bahkan dunia yang akan datang pun tidak. Karena di dunia yang akan datang, nanti akhir zaman, Yesus itu akan mengadili setiap manusia, siapapun juga, termasuk para nabi, ya. Para nabi, para rasul, semua manusia sejak zaman Adam sampai di dunia terakhir nanti. Di akhir dunia ini nanti akan diadili. Yang mengadili juga Yesus Kristus. Termasuk salah satunya menyebut atau memanggil nama Allah dengan sembarangan, tidak sesuai Alkitab. Kita tahu Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang ditulis hamba-hambanya lewat inspirasi dari Roh Kudus. Jadi yang menggerakkan hati pikirannya itu Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Allah. Allah itu siapa? Yesus Kristus. Ya, nama Allah Yesus Kristus. Yang sekarang adalah Roh Kudus. Ya. Yang pertama, Yahweh, Tuhan menyebut nama Yahweh atau sebutan Yahweh itu adalah Tuhan, ya. Hanya boleh dilakukan, ya, ketika orang menyebut Yahweh atau Tuhan, itu hanya boleh dilakukan untuk konteks waktu pada zaman Adam sampai dengan Nabi Malaki, yaitu di zaman Perjanjian Lama.
Di Perjanjian Baru sama sekali tidak ada yang masih menyebut Yahweh lagi. Yahweh adalah nama yang dan sebutan untuk Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega. Ya, jadi zaman sekarang ini tidak ada orang yang memilih Yahweh. Karena Yahweh itu sudah tidak ada, dibentuk jadi manusia. Manusia itu Yesus, dalam mati bangkit, sekarang kembali menjadi Allah, Alfa Omega itu. Ya, kita baca aja di kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 8. Ini kata Yesus, ya, kata Yesus kepada Rasul Yohanes yang diperlihatkan tentang di mana keberadaan Yesus saat ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Maha Kuasa. Jadi Yesus itu, ya, adalah Allah. Nama Allah itu Yesus, gitu. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu yang Maha Kuasa sekarang. Jadi kalau menyebut nama Yesus jangan sembarangan. Kamu tidak diampuni hari ini sampai kekekalan nanti, kecuali kamu bertobat, ya, bertobat minta ampun kepada Yesus selama masih hidup tentunya. Bagaimana yang masih ngotot menyebut Yahweh di zaman sekarang? Yesus berkata, kamu ular beludak, jemaah iblis. Ya, kalau sampai saat ini masih orang ngotot menyebut nama, menyebut Yahweh untuk menyebut Allah, dikatakan kamu ular beludak, kamu jemaah iblis. Yuk kita coba baca di Alkitab. Ini sesuai Alkitab semua, saudara. Di Matius 23, kita baca yang ayatnya yang ke-33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ya. Disebut ular beludak. Terus di Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Jadi kalau sekarang masih, tadi konteksnya kan tentang dialog antara Yesus dan orang Yahudi di Matius 23 ayat 33. Kalau kamu percaya Abraham, tentu kamu percaya aku. Kalau tidak, bapak kamu hanya satu, Abraham. Katakan jemaah iblis, ular beludak. Yang kedua, Bapa menyebut Allah dengan Bapa. Ya, menyebut Allah dengan Bapa hanya terjadi tahun 30 Masehi sampai dengan tahun 65 Masehi. Jadi sebutan Bapa untuk Allah itu berlaku untuk tahun 30 Masehi sampai dengan sekitar tahun 65 Masehi, yaitu sampai kitab Wahyu selesai ditulis. Ketika Yesus benar-benar sudah duduk di tahta surga atau kembali menjadi Allah, maka stop menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Itu salah, sangat salah, karena Allah itu punya nama. Bapa itu bukan nama, ya. Yahweh bukan nama, Elohim bukan nama. Bagi yang masih ngotot menyebut Bapa, maka disebut kambing terkutuk. Iblis bapamu, ya, karena Bapa adalah kiasan Yesus Allah di surga. Kita baca dari kambing terkutuk, ya, Matius 25. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Jadi Yesus ini berbicara tentang untuk dirinya sendiri. Ada ia ini untuk dirinya sendiri, kiasan untuk dirinya sendiri. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalalah dari hadapanku, hai kamu
orang-orang terkutuk nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya. Jadi saat ini di zaman ini kalau ya ada yang masih menyebut Allah dengan sebutan Bapa, disebut kambing terkutuk. Lalu iblis adalah bapamu. Ada di Alkitab, Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya. Iblis menjadi bapamu. Kalau masih memanggil Allah dengan Bapa, itu iblis yang menjadi bapamu. Jadi saat ini nama Allah bukan Bapa. Kalau menyebut nama Allah jangan sembarangan, karena Allah punya nama Yesus Kristus. Kita sudah sering dengar apa yang saya sampaikan ya. Jadi Bapa, siapa Bapa sebenarnya sih? Ketika Yesus masih ada di dunia, manggil Bapa itu siapa? Kiasan untuk dirinya sendiri. Allah itu roh, dia jadi manusia, Allah tetap di surga, dia ada di bumi. Dan dia menyebut kiasan untuk dirinya sendiri, itu Allah itu dengan sebutan Bapa. Kita baca Yohanes 16 ayat 25. Inilah yang disebut Yesus memanggil Bapa, menyebut Bapa itu adalah kiasan dirinya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi Bapa itu siapa? Kiasan itu sudah dirahasiakan. Kalau bahasa Jawanya dibuat sanepo. Tapi sebenarnya sanepo atau kiasannya itu siapa? Yesus itu berkata untuk dirinya sendiri kelak. Saat ini ketika berbicara ini Yesus masih manusia. Tetapi kalau detik ini Yesus sudah menjadi Allah. Ya, punya nama. Ya, bukan Bapa lagi, namanya Yesus Kristus. Ya, Allah penebus itu. Yang ketiga, Yesus itu Allah. Jadi penyebutan Yesus Allah berlaku mulai selesainya pewahyuan kitab Wahyu sekitar tahun 65 Masehi sampai dengan sekarang, sampai dengan selamanya. Jadi penyebutan Yesus Allah itu berlaku mulai selesainya pewahyuan kitab Wahyu sekitar tahun 65 Masehi sampai dengan sekarang, sampai dengan selamanya, yaitu di Wahyu 4 ayat 2. Kita buka Wahyu 4 ayat 2, saudara-saudara. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Ya. Jadi seorang, kenapa dikatakan duduk seorang? Supaya membuat cara orang berpikir itu gampang mengerti bahwa Allah itu cuma satu, ya, bukan ada Bapa, ada Yesus, bukan. Allah itu hanya satu. Ya, dibuat seorang padahal roh. Kenapa bilang seorang? Karena yang bilang Yohanes. Yohanes dikuasai roh. Ya, jadi seorang. Supaya kita mudah mengerti, bukan setuhan, bukan seorang. Ya. Jadi gambarnya tahtanya satu, ada yang duduk tidak dua, tiga. Allah itu satu, maksudnya begitu. Ya. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Jadi Allah itu Esa sama dengan satu, namanya Yesus Kristus, satu saja. Kenapa dikatakan seorang? Supaya kita mengerti. Lalu berbagai pertanyaan. Pertanyaan pertama, mungkinkah orang pada zaman perjanjian lama memanggil Allah itu Yesus? Ya, mungkinkah orang zaman perjanjian lama memanggil Allah itu Yesus? Jawabannya tidak mungkin. Sebab nama Allah yaitu Yesus masih didiamkan berabad-abad lamanya. Tidak ada orang yang tahu bahwa nama Allah itu Yesus.
pada zaman itu mereka tahunya Allah itu dipanggil dengan nama dan sebutan Yahweh. Kita buka Roma, saudara. Kitab Roma 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi nama Yesus itu orang perjanjian lama belum mengerti, ya. Taunya ketika perjanjian baru nama Yesus itu yang jelasin siapa? Yesus sendiri. Di Yohanes 17 ayat 11-12. Pertanyaan yang kedua, mungkinkah di zaman Yesus hidup di dunia ada yang memanggil Allah itu masih Yahweh? Jawabannya tidak ada. Sebab Yahweh sudah dibentuk menjadi manusia. Ya, Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Ya, Yahweh sudah dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Sehingga di zaman perjanjian, zaman Yesus masih manusia, tidak ada orang lagi memanggil Yahweh, itu tidak ada. Ya. Lalu apakah dosa jika menyebut Allah itu masih Yahweh di zaman Yesus hidup di bumi? 100% dosa, sebab Anda tidak mengakui Allah Yahweh sudah dibentuk menjadi manusia. Jadi di zaman Yesus itu masih manusia, memanggil Allah dengan sebutan Yahweh, dijamin 100% dosa. Sebab siapapun di zaman Yesus manusia yang menyebut Allah dengan sebutan Yahweh itu sama dengan tidak mengakui kalau Allah dibentuk menjadi manusia namanya Yesus. Ya. Yang ketiga, lalu siapa yang harus disembah ketika Yesus menjadi manusia di fisik di bumi? Yesus bayi sampai dengan umur 29 tahun. Yang harus disembah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 47 dan 49. Siapakah Dia? Dia adalah Yesus sendiri yang roh di surga. Ketika Yesus sudah dewasa, maka yang disembah adalah Allah yang dipanggil Bapa itu. Kita buka Lukas 1. Lukas 1 ayat 47 dan ayat 49. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ya. Nama Allah itu kudus, Allah yang Maha Kudus. Yang keempat, kapan Allah mulai boleh dipanggil Bapa? Ya. Sejak Yesus umur 30 tahun sampai dengan Yesus selesai menyewahyukan kitab Wahyu sekitar tahun 65 Masehi. Bapa boleh dipanggil ketika Yesus belum benar-benar duduk di tata surga. Ya. Jadi orang menyebut Allah dengan sebutan Bapa itu sejak Yesus umur 30 tahun sampai dengan Yesus selesai mewahyukan kitab Wahyu kepada Rasul Yohanes sekitar tahun 65 Masehi. Bapa masih boleh dipanggil. Ya, jadi artinya orang saat itu masih memanggil Allah dengan sebutan Bapa masih boleh. Karena Yesus belum benar-benar duduk di tata surga. Ya. Apakah Bapa boleh disembah? 100% tidak boleh. Sebab Bapa itu kiasan Yesus Allah. Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah, ya. Tidak pernah sama sekali. Kalau sekarang masih orang menyembah Allah, menyembah Bapa, itu salah banget. Apalagi nyembahnya Papa, salah sekali. Dulu saya juga begitu, tapi setelah ngerti bahwa Allah itu bukan Bapa, Bapa itu bukan Allah artinya. Nama Allah bukan Bapa. Itu tidak lagi menyembah Bapa. Bapa itu sebutan orang
Yahudi atau Yesus ketika manusia memanggil Allah dengan sebutan Bapa, karena Yesus disebut anak Allah. Tetapi sekarang Yesus bukan anak Allah lagi, tapi Yesus menjadi Allah. Kalau kita menyebut Bapa, apalagi menyembah Bapa, itu sangat berdosa dan keliru. Apalagi namanya Papa. Salah. Yang disembah adalah Allah yang punya nama Yesus zaman sekarang. Yang kelima, apa akibatnya jika saat ini masih memanggil Allah itu Bapa? Apa akibatnya jika saat ini orang Kristen sekalipun masih memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa? Anda berdosa karena menyangkal Yesus adalah Allah itu. Sebab Bapa tidak pernah menjadi Allah. Zaman dulu tidak pernah, zaman Yesus tidak pernah, zaman sampai selama-lamanya tidak pernah Bapa itu menjadi Allah. Allah itu, Bapa itu sebutan, panggilan untuk manggil Allah dengan Bapa. Itu siapa? Yesus. Dan orang-orang Yahudi saat itu. Dan kapanpun, sampai kapanpun, Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Yang keenam, bagaimana kalau menyebut Bapa dalam nama Yesus? Ya, ini yang dilakukan orang sekarang ini. Konteks waktunya sudah tidak ada, tapi diada-adakan. Bagaimana jika menyebut Bapa di dalam nama Yesus? Anda berdosa sebab Bapa itu bukan Allah. Tidak mungkin Allah yang bukan-bukan kok Anda kasih nama Yesus. Sebutan yang benar adalah Allah dalam nama Yesus Kristus, sesuai 1 Petrus 1 ayat 16. Kita akan buka 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada sebentar. Satu Petrus 1 ayat yang ke-16. Oh, 1 Petrus 4. 1 Petrus 1. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, sebab hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus 100% adalah Yesus, ya. Jadi menyebut Allah yang benar itulah Allah dalam Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus. Jadi Allah itu punya nama Yesus Kristus. Bagaimana jika kamu menyebut Bapa Yahweh dalam nama Yesus? Anda menjadikan Allah punya nama gado-gado. Itu menghina Yesus Allah. Jadi salahnya pangkat 3, ya. Salah kali salah terus. Anda tidak akan diampuni dari kapanpun sampai kapanpun. 7. Bagaimana kalau kami menyebut Allah Roh Kudus? Jelas dosa, karena tidak pernah ada Allah Roh Kudus. Yang benar itu Roh Kudus Allah, ya. Allah Roh Kudus. Ada orang pengkhotbah ini, udah khotbah udah ratusan kali, tidak bisa dihitung. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Allah Roh Kudus tidak ada. Kalau Roh Kudus Allah ada, cari di Alkitab kalau ada Allah Roh Kudus. 100% tidak ada. Itu ngawur dan ngarang bebas. Yang ada Roh Kudus Allah, ya. Kita buka aja Efesus 4. Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Oh maaf. Efesus 4 ayat 30. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Allah Roh Kudus itu tidak ada.
yang ada Roh Kudus Allah, ya. Kan banyak orang ngawur gitu, udah khotbah ratusan kali sampai mungkin tidak pernah bisa dihitung berapa kali khotbahnya, tapi dibilang Allah Roh Kudus. Tidak ada Allah Roh Kudus itu. Dari Kejadian sampai Wahyu, Allah Roh Kudus tidak ada, yang ada Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu punya nama Yesus. Jadi yang harus disembah adalah Yesus. Kesimpulannya, memanggil, menyebut nama Allah itu tidak boleh sembarangan. Ada konteks waktunya, ada saatnya sendiri. Asal sebut nama Allah tanpa tahu konteks waktunya, maka Anda berdosa, tidak diampuni karena menghina Allah. Untuk zaman sekarang, jangan sebut Allah dengan sebutan Yahweh, Bapa, atau mungkin kombinasi Bapa Yahweh, Bapa dalam nama Yesus, dan sebagai kombinasi lainnya. Anda berdosa, tidak diampuni karena sama saja dengan mengucap Roh Kudus. Matius 12 ayat 32 tadi. Allah itu punya nama Yesus Kristus. Itulah satu-satunya nama Allah yang harus kita muliakan dan kita sembah untuk zaman sekarang sampai selama-lamanya, sesuai 1 Petrus 4 ayat 16, Yudas 1 ayat 25, ya. 1 Petrus 4 ayat 16, memuliakan Allah dalam nama Yesus, dalam nama Kristus, tak lain tak bukan Yesus. Yudas 1 ayat 25, Yudas ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, dan kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi yang harus dimuliakan siapa? Bukan Yahweh, bukan Yahweh, bukan YHWH, bukan Bapa, tetapi Yesus Kristus, ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini kiranya boleh menambah pemahaman kita tentang siapa nama Allah. Dan apa yang saya sampaikan ini berkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.